Shalom buat kita semua, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saat ini kita berada, semoga pada saat ini kita dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan pada pagi hari ini, kita angkat lagu pujian Menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Terpujilah nama Tuhan melalui pujian yang telah kita nyanyikan. Untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa buat segala kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Hingga pada pagi hari ini Engkau masih tetap menyertai kami, membangunkan kami dan berikan kami napas kehidupan Bapa. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab hati kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, yang menjadi nats renungan kita di pagi hari ini diambil di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23, begini bunyi firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Sekali lagi saya bacakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah cerita tentang keluarga, yang dimana ada seorang keluarga, seorang sepasang suami istri yang baru saja pindah ke perumahan, di mana tepatnya pada pagi hari, suatu pagi mereka sedang duduk sarapan. Mereka melihat tetangga mereka melalui jendela rumah mereka, di mana tetangga mereka sedang menjemur pakaian. Ketika melihat tetangga mereka sedang menjemur pakaian, sang istri mengkomentari hasil dari kerja tetangganya tersebut. Sang istri berkata kepada suaminya bahwa pakaian-pakaiannya yang telah dicuci oleh tetangganya tersebut kurang bersih. Mungkin saja ibu itu tidak tahu cara menyuci pakaian yang benar. Ketika melihat istrinya berkata seperti itu, sang suami tidak merespon apapun. Dia hanya terdiam
dan tidak berkata apapun terhadap sang istri. Keesokan harinya, sang istri selalu berkomentar, di mana ketika pada pagi hari dia melihat tetangganya berjemur untuk menjemur pakaian lagi. Lalu dia berkata kepada suaminya, "Lihatlah, mungkin ibu itu membutuhkan sabun cuci yang lebih bagus lagi, karena cuciannya masih tetap saja kotor." Melihat tingkah sang istri, suami tidak berkata apapun, dia hanya tetap diam. Saudara-saudara yang terkasih, seminggu berlalu, akhirnya sang istri melihat sang tetangga telah menjemurkan pakaiannya tadi. Dia terheran dan berkata bahwa cuciannya tetangga tersebut telah nampak bersih dan cemerlang. Lalu dia berkata kepada suaminya, "Wah, ternyata ibu itu telah belajar bagaimana cara menyuci pakaian yang benar." Lalu sang suami pun berkata, "Istriku, tadi aku bangun pagi-pagi sekali lalu membersihkan kaca jendela rumah kita yang membuatmu salah melihat cucian tetangga kita. Ternyata persoalannya bukan karena cara mencuci si tetangga, tetapi karena kaca jendela yang kurang bersih." Nah, saudara-saudari yang terkasih, apa yang mau disampaikan dari cerita tersebut? Begitulah dengan kehidupan kita ini. Apa yang kita lihat pada saat kita menilai orang lain tergantung pada apa yang ada dalam pikiran kita, tergantung dengan kejernihan pikiran kita. Jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Ada kata-kata bijak yang mengatakan bahwa hati-hati dengan hatimu. Nah, mengapa hal ini penting untuk kita ingat? Karena segala sesuatu dimulai dengan hati, sebab hati menentukan jalan hidup manusia. Apapun yang ada di pikiran kita, semua berasal dari hati, dan dari hatilah terlebih dahulu kita pikirkan. Apapun yang ada di dalam hati kita, itu juga yang kita inginkan, itu juga yanglah kita bahkan lakukan. Saudara-saudara yang terkasih, itulah betapa pentingnya hati. Bahkan hati juga bisa membahayakan kita. Mengapa? Karena seperti yang terdapat di dalam Nats Matius 15 ayat 19. Di sana digambarkan bagaimana jika kita tidak menjaga hati kita akan membinasakan kita. Di situ tertulis bahwa karena dalam hati timbullah segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, jika kita tidak bisa menjaga hati kita, maka kita dapat terbinasa. Mari kita lihat salah satu contoh Alkitab, seperti contoh yaitu Kain, yang dimana yaitu ketika Kain membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habel. Mengapa dia membunuh? Karena adanya iri di dalam hatinya untuk melihat saudaranya tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, dalam ayat ini juga kitab Amsal ini ingin mengingatkan kepada kita bahwa menjaga hati adalah salah satu prioritas utama orang percaya di dalam menjalani kehidupan ini. Apapun yang terjadi di sekitar kita berakar dari sifat dan keadaan hati kita. Jika hati kita dipenuhi hal yang baik, maka respon kita dan sikap kita terhadap segala sesuatu akan cenderung positif. Begitu juga sebaliknya, jika hati kita dipenuhi hal yang buruk, hal yang tidak baik, maka segala sesuatunya akan terlihat negatif. Oleh karena itu, kita harus memastikan hati kita berada dalam kondisi yang baik. Kita perlu menjaganya agar kita kembali dan agar hati kita kembali tidak kotor. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bagaimana kita menjaga hati kita agar tidak kembali kotor?
yaitu dengan caranya adalah dengan tetap berjalan bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kita, dan tetap mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Teruslah jaga hati kita bisa memiliki hati yang lembut, hati yang mau mengampuni, hati yang tidak kehilangan harapan, hati yang penuh ucapan syukur, terlebih yaitu hati untuk mengasihi, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Dengan demikian, kita bisa memancarkan kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita dan memberikan pelayanan yang terbaik dengan hati yang murni bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita memberikan hati kita, hati yang baik kepada Tuhan, kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, marilah jaga hati kita untuk kita persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sekian isi firman Tuhan pada kita di hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak buat firman-Mu di pagi hari ini yang tetap mengajarkan kami dan memberikan kami nasihat untuk dapat selalu menjaga hati kami dalam segala hal. Ajari kami Tuhan untuk dapat berjalan sesuai kehendak-Mu. Berikan kami hati Tuhan untuk hati dalam mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Ajarkan kami ketika kami berada dalam jalan yang tidak benar Tuhan. Ingatkan kami Bapa agar kami dapat selalu berada di jalan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa buat saudara-saudari kami Tuhan, jika pada saat ini ada yang mengalami pergumulan hidup Tuhan, kiranya Bapa Engkau bantu mereka Tuhan, Engkau berkati mereka Bapa agar dapat keluar dari masalah yang mereka hadapi Tuhan. Engkaulah Sang Pemberi penguatan terhadap masalah yang mereka hadapi. Tuhan, kami juga berdoa Bapa buat saudari-saudara kami Tuhan yang pada saat ini sedang di dalam persekolahan, di dalam perkuliahan. Kiranya Bapa Engkau tetap menyertai setiap studi mereka Tuhan. Engkau ikut campur tangan di dalam proses pembelajarannya Tuhan. Kami juga Bapa berdoa buat saudara-saudari kami Tuhan, jika pada saat ini ada yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan, kiranya Engkaulah yang menjamah mereka Bapa. Engkau memberkati mereka Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka Bapa. Engkaulah yang selalu menolong mereka di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Bapa, kami mohon ampun Tuhan atas dosa-dosa yang telah kami lakukan Bapa. Engkau hapuskanlah itu Bapa agar kami layak menerima berkat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Sekian firman Tuhan pada kita di pagi hari ini. Shalom.